Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ataya Naura dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 20. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Baik, pertama analisis framing. Analisis framing merupakan metode penelitian framing yang termasuk ke dalam paradigma interpretif positivistik. Dalam metode framing, menganalisis teks kualitatif dan melihat komunikasi sebagai produksi makna. Metode ini memiliki keyakinan bahwa produksi realitas sosial merupakan produksi realitas media ini didasarkan pada konteks budaya dan juga pada kepentingan-kepentingan tertentu. Media yang digunakan antara lain ada surat kabar, radio, televisi, atau media yang berbentuk konstruksi budaya. Pada metode ini kita akan belajar tentang simbol atau gambar yang dipakai karena itu tidak akan terlepas dari kepentingan pemilik media atau juga dari jurnalisnya. Pada dasarnya, analisis framing merupakan bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis dan disampaikan. Lalu ada 3 model yang akan dipelajari pada analisis framing. Yang pertama yaitu model Sondang-Pankowski. Pada model Sondang ini menggunakan perangkat yang digunakan untuk bisa dilihat dari sintaksis, skrip, tematik, ataupun retorisnya. Lalu model yang kedua yaitu modelnya Robert Enman. Elemen yang digunakan dalam model ini yaitu define problems atau mendefinisikan masalah. Lalu juga memperkirakan masalah, membuat keputusan moral, treatment recommendation atau menekankan pada penyelesaian. Lalu model yang ketiga adalah model Gamson. Perangkat framing yang digunakan antara lain metaphors, catchphrase, exemplar, depiction, dan visual image. Dalam perangkat penalarannya, model ini menggunakan premis, dasar, dan konsekuensi yang didapat. Lalu selanjutnya masuk kedua yaitu analisis naratif. Naratif sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu narre yang berarti memberitahu. Sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Narasi menurut Gira Jeanette sendiri adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau dua atau beberapa narator. Nah, analisis naratif ini biasanya digunakan untuk analisis alur cerita yang mengalir dari awal hingga akhir seperti yang ada pada film ataupun novel. Lalu masuk ke analisis yang ketiga yaitu analisis semiotika. Semiotika sendiri adalah sebuah metode yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure untuk memaknai tanda dan bahasa. Pemikiran Saussure ini kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes untuk mengaji tentang mitos dan tanda atau melalui two-order signification. Nah, kajian semiotika membedakan 2 jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan juga semiotika signifikasi. Nah, semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi. 6 faktor tersebut yaitu pengirim, penerima kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan, serta memberikan tanda pada teori tanda dan pemahamannya dalam konteks tertentu. Sedangkan semiotika signifikansi tidak mempersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Yang diutamakan adalah dari segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tiga analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.